Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan strategi pembelajaran inquiry. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Mufidatul Khairiyah, yang kedua Lisa Nur Ardasari, dan yang ketiga Maulida Nur Aziza. Adapun pembahasan materi dari kelompok kami yaitu yang pertama pengertian strategi pembelajaran inquiry, yang kedua tujuan dan manfaat strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga aspek-aspek dalam strategi pembelajaran inquiry, yang keempat karakteristik pembelajaran inquiry, yang kelima teori-teori belajar yang melandasi strategi pembelajaran inquiry, yang keenam prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry, yang ketujuh macam-macam pelaksanaan metode inquiry, yang ke-8 langkah pelaksanaan pembelajaran inquiry, yang ke-9 keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry, yang ke-10 penerapan strategi pembelajaran inquiry dalam pembelajaran biologi, dan yang terakhir yang ke-11 keefektivitasan strategi pembelajaran inquiry. Perkenalkan, di sini saya Mufidatul Khairiyah akan menjelaskan mengenai subbab pertama, yakni pengertian strategi pembelajaran inquiry. Inquiry di sini secara umum mempunyai arti merupakan proses yang bervariasi dan kegiatan-kegiatan mengobservasi. Nah, apa sih kegiatan mengobservasi di sini? Merumuskan pertanyaan yang relevan, mengevaluasi buku dengan sumber-sumber informasi lain secara kritis, mencanangkan penyelidikan atau investigasi, mereview apa yang telah diketahui, melaksanakan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan alat untuk memperoleh sebuah data, menganalisis dan menginterpretasi data, serta membuat prediksi dan mengomunikasikan hasilnya. Sedangkan menurut para ahli, di dalam PPT kami terdiri dari 3 ahli. Yang pertama adalah menurut Sanjaya. Menurut Sanjaya, pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri apa jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, tokoh yang kedua adalah Gerlach and Early. Di sini berpendapat mengenai pengertian strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran menurut beliau merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Pengertian di sini juga disepakati oleh Dick and Carly yang menjelaskan bahwa strategi pembelajaran ini terdiri atas komponen pembelajaran, komponen materi pembelajaran, dan prosedur atau tahapan kegiatan pembelajaran yang digunakan guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai pembelajaran tertentu. Dan tokoh yang terakhir di sini adalah tokoh Ahmad Nizar yang menjelaskan strategi pembelajaran inquiry atau SPI adalah satu dari beberapa strategi yang dalam sistematika penerapannya lebih mengedepankan kepada paham konstruktivisme, yang mana dalam paham ini menganggap bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab yang kedua, yakni tujuan dan manfaat strategi pembelajaran inquiry. Nah, tujuan strategi pembelajaran inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara sistematis, logis, dan kritis untuk mencapai penguasaan materi yang mendalam dan mendapat pengembangan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh siswa secara optimal. Selain itu, inquiry dapat mengembangkan nilai dan sikap yang sangat dibutuhkan oleh siswa yang mampu berpikir secara ilmiah, yakni keterampilan melakukan pengamatan, pengumpulan, perorganisasian data, termasuk merumuskan dan menguji hipotesis, serta menjelaskan fenomenanya. Yang kedua adalah kemandirian belajar. Yang ketiga adalah keterampilan mengekspresikan secara verbal. Yang keempat, kemampuan berpikir logis, dan terakhir adalah kesadaran bahwa ilmu bersifat dinamis dan tentatif. Berikutnya adalah manfaat strategi pembelajaran inquiry, yakni siswa dapat belajar secara aktif. Yang kedua, melalui penemuannya dapat menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan bertahan lama dalam ingatannya dan tidak akan mudah dilupakan. Yang berikutnya, pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai oleh para siswa dan mudah ditransfer atau dilakukan di dalam
kegiatan yang lain atau dalam kondisi yang lain. Yang berikutnya adalah anak belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan masyarakat atau ketika dia akan kembali kepada masyarakat. Berikutnya adalah aspek-aspek dalam strategi pembelajaran inquiry. Nah, menurut Trianto di sini dalam melaksanakan pembelajaran inquiry ada dua aspek, yakni aspek sosial di dalam kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa untuk berdiskusi. Nah, dalam keadaan terbuka di sini siswa tidak akan merasa tertekan dalam suatu suasana dan siswa akan merasakan kebebasan atau suasana permisif di dalam kelas sehingga siswa dapat mengembangkan bakatnya. Lalu yang kedua adalah inquiry berfokus pada hipotesis. Siswa perlu menyadari bahwa pada dasarnya semua pengetahuan itu bersifat tentatif. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, kebenaran selalu bersifat sementara. Subbab berikutnya adalah karakteristik strategi pembelajaran inquiry. Ada 3 karakteristik strategi inquiry sosial, yakni adanya aspek masalah sosial di dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong terciptanya diskusi kelas. Yang kedua adalah adanya rumusan hipotesis sebagai proses untuk inquiry. Dan yang ketiga adalah penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. Nah, sedangkan menurut tokoh Bina Sanjaya, pembelajaran inquiry ini mempunyai 3 karakteristik. Nah, yang pertama adalah pembelajaran inquiry menekankan kepada siswa, kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Dapat diartikan bahwa pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang kedua adalah seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan. Dan yang terakhir adalah tujuan dan penggunaan strategi inquiry dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Berikutnya, subbab 5 akan diterangkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang teori-teori strategi pembelajaran inquiry. Nah, adapun teori-teori belajar yang mendasari proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran inquiry, yaitu teori tingkah laku. Menurut aliran teori tingkah laku, belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, dari teori tingkah laku dapat dibagi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama, teori kognitif, lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar. Teori yang kedua yaitu teori humanistik. Inti dari teori aliran humanistik adalah teori apapun yang digunakan dalam belajar asalkan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini memiliki tenaga pengajar dan perancang pembelajaran untuk mampu menciptakan, mengkreasikan lingkungan belajar yang memungkinkan tenaga pengajar dan peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses berpikir. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry. Pertama, yaitu maturation atau kematangan adalah proses perubahan psikologis dan anatomis, yaitu proses pertumbuhan fisik yang meliputi pertumbuhan tubuh, pertumbuhan otak, dan pertumbuhan sistem saraf. Kedua yaitu psikol adalah tindakan-tindakan fisik yang dilakukan individu terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Aksi atau tindakan fisik yang dilakukan individu memungkinkan dapat mengembangkan aktivitas dan daya pikir bagi pelajar. Ketiga, yaitu social experience, adalah aktivitas dalam berhubungan orang lain melalui pengalaman sosial. Anak bukan hanya dituntut untuk mempertimbangkan atau mendengarkan pendapat orang lain di sekitarnya, tetapi juga akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada aturan lain di samping aturannya sendiri. Yaitu keempat, equilibration adalah
proses penyesuaian antara pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru ditemukan. Penggunaan strategi pembelajaran inquiry ini terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik, yaitu pertama, interaksi proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara peserta didik maupun interaksi peserta didik dengan pendidik. Kedua, yaitu prinsip berorientasi. Pada pengembangan intelektual, artinya tujuan utama strategi pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini setiap berorientasi pada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. Ketiga, yaitu prinsip bertanya. Peran pendidik dalam pembelajaran inquiry adalah pendidik sebagai penanya, sebab kemampuan peserta didik untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Yang keempat, yaitu prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam pelaksanaan metode inquiry. Pertama, yaitu inquiry terpimpin, yaitu peserta didik dapat memperoleh pedoman sesuai dengan yang dibutuhkan. Pedoman-pedoman tersebut biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. Metode inquiry terpimpin ini digunakan terutama bagi peserta didik yang belum berpengalaman belajar dengan metode inquiry discovery learning. Kedua, yaitu pada inquiry discovery learning bebas. Peserta didik melakukan penelitian sendiri bagaimana seorang ilmuwan. Siswa peserta didik harus dapat mengidentifikasi dan memutuskan berbagai topik permasalahan yang hendak diselidiki. Pelaksanaannya melibatkan siswa dalam kelompok tertentu. Setiap kelompok atau dalam setiap anggota kelompok itu memiliki tugas masing-masing. Misalnya ada yang koordinator, ada yang membimbing teknis dalam kelompok itu, pencatatan data, dan mengevaluasi proses. Ketiga, yaitu inquiry bebas yang dimodifikasi. Pada inquiry discovery learning ini, pendidik memberikan permasalahan atau problem. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Materi terakhir yang saya jelaskan yaitu langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inquiry. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inquiry ini yang pertama yaitu orientasi. Pada langkah ini, pendidik mengkondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran dengan cara merangsang dan mengajak peserta didik untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi ini yaitu langkah yang sangat penting karena keberhasilan pembelajaran pada pembelajaran inquiry sangat tergantung pada kemauan peserta didik untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Pada langkah ini, pendidik membawa peserta didik pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang peserta didik untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Dalam hal ini, kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berpikir tersebut dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ngira berhipotesis dari suatu permasalahan. Salah satunya yaitu cara yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan kemampuan berhipotesi pada
berhipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Keempat, yaitu mengumpulkan data. Dalam pembelajaran inquiry ini, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Oleh karena itu, tugas dan peran pendidik dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa atau peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Kelima, yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini ialah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data tersebut. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Keenam, yaitu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan ialah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Keunggulan strategi pembelajaran inquiry. 1. Menekankan pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga siswa mampu mencari dan mengolah sendiri informasi sesuai dengan materi pembelajaran. 2. Siswa mampu memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide secara lebih baik. 3. Siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak terhambat oleh siswa yang memiliki kemampuan yang lambat dalam proses pembelajaran. 4. Memberi ruang pada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. 5. Membantu siswa menggunakan ingatan dalam transfer konsep yang dimilikinya kepada situasi-situasi belajar baru. 6. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan menemukan hipotesisnya sendiri. 7. Dapat membentuk dan mengembangkan konsep sendiri pada diri siswa, sehingga secara psikologisnya dapat lebih terbuka terhadap pengalaman baru dan berkeinginan untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. 8. Memungkinkan siswa untuk belajar dan memanfaatkan berbagai sumber, sehingga guru bukan menjadi satu-satunya sumber belajar. Kelemahan strategi pembelajaran inquiry. 1. Terkadang guru menemui kesulitan dalam merencanakan proses pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 2. Pengimplementasian strategi pembelajaran inquiry memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan. 3. Jika guru tidak dapat menyelesaikan teka-teki atau pertanyaan kepada siswa dengan baik dan secara sistematis, maka hal itu hanya dapat membuat siswa bingung dan tidak terarah. 4. Pada sistem klasikal dengan jumlah siswa yang banyak, strategi pembelajaran inquiry sukar untuk dikembangkan dengan baik, selama keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuannya dalam menguasai materi. Maka strategi ini sulit diimplementasikan oleh guru. Selanjutnya, penerapan strategi pembelajaran inquiry terhadap pembelajaran biologi. Penerapan strategi pembelajaran inquiry pada pembelajaran biologi mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan dapat membantu peserta didik dalam menemukan konsep di dalam pembelajaran biologi. Digunakannya strategi pembelajaran inquiry dalam pembelajaran biologi didasari atas beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Strategi ini dirancang untuk pembelajaran biologi dan dalam beberapa hasil penelitian telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 2. Strategi pembelajaran inquiry memiliki prosedur dan langkah-langkah yang sistematis sehingga mudah diterapkan oleh guru. 3.
Strategi pembelajaran inquiry dalam pembelajaran biologi dapat memadukan ketepatan strategi pembelajaran dengan cara otak bekerja selama dalam proses pembelajaran. Keefektifan strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry dapat berjalan efektif apabila 1. Guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang ingin dipecahkan. 2. Jika bahan pembelajaran tidak berbentuk fakta atau konsep yang sudah jadi, akan tetapi berbentuk kesimpulan yang perlu pembuktian. 3. Jika proses pembelajaran berangkat dari keingintahuan siswa terhadap sesuatu. 4. Jika guru akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemampuan untuk berpikir. 5. Jika siswa yang belajar tidak terlalu banyak sehingga dapat dikendalikan oleh guru. 6. Jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa.